Aduh, udah susah-susah besarin pantat, pas diet hilang. My bro, my sis, kangen nggak sama aku? Nope. Ketemu lagi nih sama aku. Buat yang baru ketemu aku, kalau sekarang kalian suka dengan kontenku, kalian bakal hampir setiap minggu ketemu aku. Jangan keseringan kangen aku ya nanti. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, nggak usah banyak bercanda. Kayak lucu aja, padahal jayus. Pada video kali ini, aku ingin sharing lagi cerita dari Our Fams. Pengalamannya Our Fams. Khususnya buat my sis, pasti doyan nih sama cerita kayak gini. Penasaran dah? Oke, kita langsung aja. SPF bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman Fams. Sebelum aku sharing kisahnya, aku pastinya udah minta izin dulu. Kalau aku mau sharing di kontenku ini, harapanku simple, aku harap cerita ini bisa bermanfaat buat my bro, my sis lainnya. Aku no script, jadi bener-bener hanya sesimpel pengen sharing aja cerita sama kalian semua. Klienku kali ini, Our Fams, itu cewek, my sis, our sis, usianya 29 tahun, aktif olahraga, hobi banget nge-gym, biar badan seksi. Cat, sexy nurse, sexy zombie. Dan my sis lainnya juga yang hobi nge-gym pasti tahu, pengennya punya bokong yang gede, bangun booty. Our sis dan aku ketemu dalam sesi konsultasi, kita banyak sharing, banyak cerita, banyak kisah yang unik-unik juga. Tapi di video yang kali ini aku ingin lebih fokus nih, ke masalah perbutihan tadi nih. Background singkatnya Our sis, dia ini orang yang benar-benar aktif, hobi banget olahraga, rutin nge-gym, pengen bentuk badan yang bagus, nambah massa otot, biar badan tambah seksi, tambah keren. Mantep dah pokoknya Our sis nih. Tapi Our sis ada yang dia concern nih. Dia kan lagi jalanin cutting, diet nih, nurunin berat badan, nurunin massa lemak. Tapi kok udah jalan hampir mau 3 bulan ini, kok dia ngerasa butinya, bokongnya kok tambah kecil juga ya, ngikut ngecil ya. Padahal udah susah-susah, bulking, dibangun, butinya. Tapi kok pas diet malah nyusut lagi. Apa nih yang salah? Lah kan emang aku udah susah-susah ngedein, sekarang malah nyusut. Nggak hanya itu, tapi Our sis juga ngalamin problem di mana dia punya menstruasi cycle itu juga nggak lancar. Nah dia bingung, padahal dia jalanin diet rasanya udah bener nih. Udah dikontrol, dikurangin karbohidrat dan gulanya, nguranginnya juga nggak yang too ekstrim, tapi tetap terkontrol, bertahap. Toh ya persentase massa lemaknya turun kok. Terus salahnya di mana nih? So, kita langsung aja ke sesi konsultasinya. Nggak usah banyak cincong, seperti biasa aku pasti always minta data. Ambil data, tinggi badan, lingkar perut, berat, bla 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 bla. Dan juga nggak lupa tes fisik, strength, endurance, mobility, bla 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 bla. Dari data tersebut, aku nemu ada yang janggal nih. Pertama, diet fat loss-nya Our sis tuh berhasil loh. Massa lemaknya tuh bisa dibilang rendah. Nah, tapi menurutku sendiri ini kerendahan. Go low, go low, go low, go low. Ini terlalu rendah. Mungkin kalau dipikir lo kan bagus rendah. Nggak sesimpel itu Ferguso. Beda kayak cowok. Kalau cowok untuk massa lemak yang sangat rendah itu mungkin pengaruhnya nggak terlalu signifikan ke badannya. Tetap ada efeknya kalau kerendahan, tapi nggak sampai wow gitu. Jadi dalam tanda kutip kayak gitulah. Sedangkan beda kalau ke perempuan, ke cewek. Untuk my sis, kalian nggak bisa kayak gitu. Kalian butuh loh lemak itu, memang nggak yang berlebihan, tapi di angka normal lah. Boleh rendah, tapi lebih dikit. Jadi kasarannya kalian butuh lemak itu, harus ada lebih dikit. Karena ini bukan hanya ngomong tentang bentuk tubuh, komposisi tubuh, enggak. Tapi lemak sendiri, untuk tubuhnya my sis semua, itu berperan juga dalam sistem reproduksi, hormonal. Salah satunya tadi bisa berpengaruh ke siklus menstruasi. Jadi kalau kadar lemaknya my sis semuanya terlalu rendah banget, itu bakal sangat ganggu hormonal badannya my sis semuanya, dan juga sistem reproduksi di tubuhnya my sis semuanya. Jadi itu yang harus di-concern nih. Dan ini juga yang kemungkinan besar jadi penyebab utama kalau menstruasinya Our sis jadi tidak lancar. Tapi aku tetap analisa, keep going, jangan hanya terbatas dengan satu data itu doang. Kalau untuk masalah tes fisik dan sebagainya itu nggak ada masalah. Kayak rutin nge-gym, aktif juga, nggak males-malesan. Semuanya bagus, tapi memang masih bisa ditingkatin lagi. Masih ada next levelnya lagi. Tapi untuk sekarang udah sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik.
Nah, terus aku juga minta nih ke our sis, boleh nggak minta diet plan-nya? Apa aja nih list yang dimakan, yang udah di meal planning? Dan kalau bisa, jam-jamnya, kira-kira pembagian waktunya ini makannya kapan aja. Nah, karena our sis ini hobi banget nge-gym, dia juga udah belajar tentang ngatur nutrisi yang baik itu kayak apa, udah trial dan error buat nemuin diet plan yang cocok buat dia. Jadi our sis juga udah atur nih dalam seminggu meal plan-nya apa aja, diet plan-nya apa aja. Udah detail, bagus banget memang. Dan sebenarnya cukup bervariatif dan bener-bener seru banget. Bayangin aku makan ikut diet plan-nya our sis itu bener-bener bervariatif, seru banget. A good diet. Dan gak bakal bosenin nih. Nah, tapi aku analisa kan, ada yang janggal benernya. Kok nggak ada fatnya ya? Kok bener-bener kayak high protein diet, low carb, low sugar, no fat. Jadi kasarannya seperti itu. Nah, sedangkan diet yang bagus itu tetap harus ada fatnya dalam jumlah yang terkontrol. Dan yang tadi aku bilang di awal, MySis semuanya itu butuh fat tetepan. Khususnya good fat nih, nggak boleh lemak di tubuh terlalu rendah, dan nggak boleh juga konsumsi terlalu rendah lemak. Terlalu sedikit lemak yang dikonsumsi, itu no-no juga. Nah, tapi aku analisa, aku lihat, wah ini terlalu ketat nih, terlalu ekstrim nih diet nih, kok nggak ada lemaknya nih ya? Good fatnya mana? Nah, aku tanya ke our sis kok nggak ada fatnya ya? Good fat atau sesimpel intinya fat lah, kok bener-bener sedikit pol, minim pol. Nah, our sis jawab, ya bro, soalnya kan diet ya, mau nurunin massa lemak. Selain aku ngurangin gula dan karbohidrat, ya aku kurangin juga konsumsi lemakku. Sebenarnya aku nggak nyalain our sis, itu nggak salah pemikiran seperti itu. Hanya ada yang next levelnya lagi nih. Ada yang lebih keren lagi nih. Ada upgrade-annya lagi nih. So, nggak salah, tapi bisa di-upgrade. Nah, aku share ke our sis. Diet yang bagus itu tetap butuh adanya lemak, khususnya good fat. Menurutku, minim-minim itu 20% dari yang kita konsumsi itu harus lemak. Mau dihitung berdasarkan one meal atau whole meal a day, itu 20%-nya harus lemak dan didominasi oleh good fat. Atau bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti buat our sis yang anak gym ini, dari total asupan kalori harian kita, 20%-nya itu harus lemak nih. Dan ingat didominasi oleh good fat. Sama halnya dengan tadi, kalau di MySis, penting nih good fat ini. Lemak nih penting nih. Kalau terlalu rendah, efeknya bakal kerasa banget. Khususnya di booty tadi, di masalah bokong. Kalau untuk MySis semuanya dan our sis, kalau pengen bangun bokong, punya bokong yang bagus, ngepalm gitu, berisi, dalam dietnya kalian semua tuh harus ada good fat. Itu kuncinya. Good fat ini punya peran yang sangat spesial untuk bokong kalian, untuk booty kalian. Kasarannya seperti itu. Jadi kalau mau besar, nggak hanya dilatih ototnya, tapi tambahin good fat. Saat diet juga, jangan lemaknya ikut dikikis banyak. No, biar bokongnya tetap bagus, nggak ngecil. Good fat contohnya banyak, alpukat, kacang-kacangan, fish oil, telur, dan masih banyak lagi benernya. Tapi yang favoritku sendiri untuk good fat itu kacang, karena bisa dijadiin cemilan juga. Bisa kriuk di mulut, itu sesuatu yang seru lah, nggak bosenin, jadi mulut gak sepoh. Alpukat juga aku suka, tapi aku nggak suka yang dihancur-hancurin, di blender apa, langsung makan aja sendok dari dia punya kulit, itu udah the best sih. Even aku sendiri, walau aku cowok, saat aku diet, aku tetap harus ada itu good fat, gak bener-bener aku ilangin. Bahkan dalam konsumsiku seharian itu, 20%-nya masih ada lemak loh. Lemak itu 20% didominasi good fat. So, yang tadi aku sharing itu aku sharing semua ke our sis. Dan our sis dengan senang hati mau langsung koreksi nih. Bahkan untuk plan meal-nya besok dan ke depan-kedepannya langsung diubah semua. Good fat dan fat ini di-infuse ke dalam meal plan-nya. Langsung nih, besok langsung diubah untuk besok nih. Jadi langsung cepet-cepet diubah. Keren tuh sis. Dan our sis juga cerita dia itu ketepan suka banget sama alpukat. Dan sama kayak aku, dimakan nyemil gitu aja. Nggak ditambahin apa-apa, sendok aja dari kulitnya. Karena our sis sudah tahu dia malah butuh alpukat, our sis malah tambah seneng. Bisa masukin alpukat ke diet plan-nya. Menurutnya bisa tambah fun lagi nih program dietnya. Nah, setelah our sis benerin, di-upgrade lagi diet plan-nya, meal plan-nya, ada kurang lebih sekitar 1 bulan lebih, our sis kasih kabar ke aku.
Dan aku bersyukur banget dapat kabar kalau menstruasinya Awarsis sekarang udah lebih lancar. Butinya udah bisa lebih berisi lagi dan gak terkikis. Aku dengar itu sungguhan happy for Awarsis. Senang juga dengarnya. Happy bisa bantu Awarsis dan bisa sharing apa yang Awarsis butuhkan untuk mengatasi problemnya dalam journey-nya menjalankan hidup sehat ini. Bantu Awarsis biar lebih fun, nyaman, lebih semangat lagi jalanin journey hidup sehatnya. Dan yang pastinya bisa bantu Awarsis untuk upgrade fisiknya ke arah yang lebih baik lagi. Always level up, level up, level up. Nah, itu dia sharing tentang pengalaman dan kisahnya Awarsis. Memang nggak sepanjang biasanya. Mungkin ini lebih simple, lebih sederhana. Nggak tahu nanti aku ngeditnya tuh ya apa. Kalau dari aku sharing di depan kamera ini, rasaku lebih singkat sih timbang biasanya. Hanya aku harap ada value yang my bro my sis, khususnya my sis semua ini bisa dapetin, bisa bermanfaat buat my sis juga. Kalau buat my bro, mungkin buat istri atau pasangannya, atau saudaranya, atau mamanya, who knows. Aku gak harapin banyak hal, tapi bisa bermanfaat aja buat my bro my sis semuanya, itu udah lebih dari cukup. So, sekian sharingku pada video kali ini. Jangan terlalu kangen, minggu depan ketemu aku lagi kok. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang yang kalian sayangi. Ciao!